Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak Ibu jamaah musalla Miftahul Jannah yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu berjalan dan kita sudah melewati pertengahan Sya'ban. Tentunya tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk bulan yang Nabi menyebut sebagai bulan barakah. Qad ja'akum syahrun mubarak, bulan mendulang pahala, bulan ampunan, bulan yang setiap amalan kita, jangankan yang wajib, yang sunnah Allah lipat gandakan. Dan mudah-mudahan oleh Allah kita masih diberikan umur yang tentunya bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk hari yang ke-20 bulan Sya'ban. 20 karena waktu bulan atau hijriyah ya, qamariyah itu biasanya pas maghrib, termasuk sudah hari berikut ya. Ini berbeda kalau bulan syamsiah. Kalau bulan syamsiah itu jam 00 itu masuk ke hari berikut. Hari ini Selasa, maka jam 00 itu masuk ke Rabu. Itu kalau syamsiah. Tapi kalau qamariyah masuk maghrib berarti masuk Rabu sudah. Ya, jadi ini masuk pada Rabu. Jadi nggak ada malam Rabu, ya Rabu sudah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara bulan Sya'ban, ini Nabi menyebutkan bahwa ini bulan yang yaghfulun nas anhu. Kebanyakan manusia lupa baina Rajab dan Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini satu ya. Yang kedua, ini bulan istimewa sebetulnya. Persiapan kita untuk masuk Ramadan itu bulan Sya'ban. Maka itulah kata Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat. Mara itu tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala sempurna siyama puasanya syahran qat sebulanan full penuh illa syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu puasa full sebulanan kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidaklah aku lihat Rasulullah itu fi syahrin, dalam satu bulan, aktsara minhu, paling banyak daripadanya, siyaman puasanya, yaitu bulan Sya'ban. Jadi dalam sebulanan yang full penuh, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29, karena bulan kita yang namanya qamar itu cuma 29 atau 30, nggak ada 31 atau 28, nggak ada. Kalau Februari kan 28, nanti Maret 31 ya kan. Kalau bulan kita, bulan qamariyah itu bulan tuh kalau nggak 29 30. Kalau ketetapannya nanti Ramadan adalah tanggal 1, nanti adalah hari Sabtu,
Sabtu, kan kita tanggal 1 Maret hari Sabtu, maka berarti Sya'ban itu genap 30 hari. Maka biasanya kalau Sya'ban 30 hari berarti Ramadan 29. Kan gitu ya, itu biasanya. Dan kemungkinan besar terimbai. Tapi kalaupun misalkan tidak terimbai, maka berarti yang menggunakan ru'yat itu kalau misalnya enggak melihat bulan, maka digenapkan sehingga Sya'ban difulkan dari 30, maka berarti tanggal 2. Kalau begitu Ramadan 29 hari insya Allah terimbai. Jadi yang penting Syawalnya terimbai, ya, insya Allah terimbai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Aisyah, dalam bulan yang sempurna puasanya Nabi itu bulan Ramadan. Tetapi yang paling banyak dalam satu bulan itu bulan Sya'ban. Paling banyak. Ada yang mengatakan hampir 1 bulan full. Ada yang mengatakan dia 1 bulan, tapi 1 bulannya tidak full. Kayak namanya 1 bulan itu ya 28 hari sebulan juga. Bapak Ibu yang PNS misalnya kerja cuma 22 hari karena Senin sampai Jumat, itu dihitung sebulan kan? Ya, sebulan juga dihitung. Karena yang namanya satu bulan itu ya istilahnya gimana ya? Masuk bulan yang hampir full itu 1 bulan, tapi belum penuh ya. Nah, Nabi itu yang paling banyak puasa bulan Sya'ban. Kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa Nabi puasa bulan Sya'ban paling banyak? Yang pertama adalah ketika Usamah bin Zaid beliau berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minas syuhur. Lam araka, tidaklah pernah aku melihat engkau itu tasumu, berpuasa engkau, min syahrin dari 1 bulan, minas syuhur di antara bulan-bulan, ma tasumu min Sya'ban, yaitu di bulan Sya'ban. Yang paling banyak di antara bulan-bulan itu, yang sebulan itu cuma bulan Sya'ban. Kenapa? Jadi Nabi puasa bulan Sya'ban paling banyak. Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Yang demikian itu bulan yang kebanyakan kita manusia itu lupa. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wahuwa, padahal dia bulan Sya'ban adalah syahrun, bulan turfa'u, diangkatnya, fihil a'mal, di dalamnya diangkat amal, ila rabbil alamin, kepada Tuhan Rabbul alamin. Bulan Sya'ban tuh bulan diangkat amal. Kalau bulan lain cuman Senin Kamis. Artinya bila hari Senin menjelang azan maghrib, pas maghrib itu amal diangkat. Penutup hari Senin diangkat amal, dihitung mulai yang maghrib Kamis ya. Nah, dihitung sampai ke menjelang maghribnya itu. Karena maghrib masuk ke catatan berikutnya. Maka kata Nabi, fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, aku suka, aku senang ketika amalku diangkat, aku puasa. Aku senang ketika amalku diangkat, aku puasa. Catatannya apa? Ketika diangkat amal, catatan terakhir adalah dalam keadaan puasa. Nah, itu satu yang membuat Nabi itu begitu rajin puasa bulan Sya'ban. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i serta mensahihkan Ibnu Khuzaimah. Yang kedua, persiapan. Jadi persiapan
untuk menyambut bulan yang mulia tadi. Yang Nabi menyebut bulan barakah, qad ja'akum syahrun mubarak, bulan yang barakah, bulan ampunan, bulan mendulang amal. Maka ketika datang tamu yang ingin datang ini, Ramadan yang mulia ini, maka kita siap-siap menyambutnya. Gimana cara menyambutnya? Ya puasa. Atau boleh jadi ada analogi begini. Kalau kita ingin bertanding, ingin ya bertanding lah, maka biasa sebelum pertandingan itu terjadi, mestinya kita latihan dulu. Jadi bulan melatih dulu, latihan yang sungguh-sungguh. Taruhlah misalnya petinju atau pegulat mau bertanding, maka sebelumnya latihan dulu. Sama kalau kita mau ujian, maka setiap hari kita belajar dulu. Tapi menjelang hari haknya, istirahat dulu kita. Tenangkan dulu pikiran kita. Istirahat dulu, siapkan dulu stamina kita. Kan gitu. Jangan diporsir tenaga, besok kita bertanding, hari ini masih latihan, jangan dulu. Tenaga kita siapkan. Nah, itu kemudian menjadi sebab kenapa Nabi puasa tidak sampai full sebulanan. Sebab ada larangan Nabi. La tuqaddimu shaum Ramadan. Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan biyaumin, dengan satu hari, wala yaumain, atau 2 hari puasa. Berarti kalau hari Sabtu, maka Jumat dan Kamis nggak boleh puasa. Tapi ada kecuali. Illa ayyakuna shaumu yasumuhu rajulun, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa. Maka kalau Sabtunya Ramadan, Jumat nggak boleh puasa, Kamis boleh. Karena Kamis terbiasa. Misalnya kalau kita biasa puasa Kamis, ini kada suah puasa Kamis, Kamis puasa misalnya. Nah, ini Kamis itu kalau dia biasa. Ada pengecualian. Illa ayyakuna shaumu yasumu rajulun falyasum dzalikal yaum. Silakan puasa yang demikian itu kalau udah terbiasa. Rawahul jamaah. Tapi yang jelas tidak boleh hari Jumatnya puasa, karena besoknya adalah Ramadan. Di samping memang larangan ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya begini. Ada satu pertanyaan yang ramai. Bagaimana tentang puasa nisfu? Adakah puasa nisfu? Nisfu itu kan bahasanya kita sebetulnya arti nisfu adalah setengah. Berarti pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu min Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban, tanggal 15. Adakah puasa pertengahan? Ada. Kenapa? Karena sejak awal Nabi puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 28. Berarti Nabi puasa pada pertengahan. Ya. Cuman, ada cumannya. Artinya mau puasa nisfu Sya'ban, mau puasa awal Sya'ban, mau puasa akhir Sya'ban tadi dilarang ya. Mau puasa awal Sya'ban, mau puasa pertengahan nisfu Sya'ban, boleh. Hanya ada catatan dari Said Sabiq. Apa catatannya? Kata beliau begini. Wa takhsis, khusus saumul yaumun nisfi minhu, tentang puasa di hari pertengahan daripada bulan Sya'ban, khusus tentang puasa di hari pertengahan minhu daripada bulan Sya'ban, an dhanna anna lahu fadilatun ala ghairihi, menyangka bahwasanya memiliki keutamaan atas yang lainnya. Artinya bila puasa nisfu nih lebih utama dari awal. Misalnya mimma lam ya'ti bihi dalilun sahih, dari yang demikian itu tidaklah didatangkan daripadanya dalil yang sahih. Artinya apa? Sama, nggak ada yang lebih utama.
Pian puasa nisfu dengan puasa awal Sya'ban kada ada beda, sama. Nggak ada dalil yang menyatakan bahwa ini lebih utama, nggak ada. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa banyak yang menggawi? Ini kan, kenapa banyak menggawi? Ini ramai nih. Maka lebih ramai daripada sembahyang wajib, lebih ramai daripada puasa wajib. Sampai-sampai semua toko tutup mulai hari Kamis. Jangankan toko makanan, tukang pangkas rambut dia tutup. Ulun mau memangkas rambut mulai hari Kamis kosong tutupan. Ini baru terpangkas hari Sabtu. Jauh kemana mereka ke lokasi? Saking istimewanya bagi sebagian orang, ya. Karena saya paling nggak nyaman bila rambut itu panjang. Kalau udah panjang saya potong, ya. Dan potongan saya biasanya sukanya cara yang gundul. Karena Ali bin Abi Thalib itu gundul, Pak. Ya kan, Ali itu gundul. Banyak sebetulnya. Kenapa gundul? Yaitu banyak keutamaan gundul itu ya. Pertama dulu Gunawan, gundul menawan. Yang kedua, kata bapak saya bilang gini, kalau gundul aja udah cakep, ya kan, apalagi kalau pakai rambut kan gitu ya. Jadi mau tahu orang gundul, orang cakep atau nggak cakep, coba gundul ditanding, ya. Itu Bruce Lee itu gundul, itu cakep. Kemudian berambut makin cakep lagi, biasa gitu ya. Itu kata bapak saya dulu ya. Nah, yang jelas begini, tidak didapatkan dalil yang sahih. Tapi kenapa banyak menggawi? Nah, ini pertanyaannya, kenapa? Saya begini, Pak. Ada hadisnya. Saya sebelum menganalogikan dengan yang lain, ada hadis. Idzan tasafa Sya'ban, bila sudah melewati pertengahan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah berpuasa kalian. Hadis At-Tirmidzi nomor 738 dan hadisnya Abu Daud nomor 2337. Atau idza kana nisfu min Sya'ban fala saumu hatta yaji'u Ramadan. Jikalau sudah tersisa separuh daripada bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa sampai datangnya Ramadan. Ini di Ibnu Majah nomor 1651, ya. Atau di hadis lain, idza kana nisfu min Sya'ban, jikalau sudah pertengahan atau melewati separuh daripada bulan Sya'ban, fa'amsiku, maka tahanlah oleh kalian anis saum, daripada berpuasa, hatta yakun Ramadan, sampai Ramadan. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Ini hadis-hadisnya. Artinya apa? Bila setengah sudah Sya'ban, tahan, jangan puasa lagi. Apabila mulai tanggal 1 sampai pertengahan tidak pernah puasa. Maka saya begini, Pak, kenapa orang paling banyak bayar ledeng, bayar listrik itu tanggal 20? Pertanyaannya, apakah tanggal 20 itu lebih baik daripada tanggal 1, 2, 3, 4, 5? Karena pacangan denda. Kalau masalah ledeng listrik kan denda. Bilanya kada bayar ke tanggal 20 abut tuh, isuk denda. Pengalaman kalau? Iya. Wifi kayak gitu juga nih. Wifi. Saya biasanya agak susah bayar tuh Wifi. Karena pakai aplikasi. Aplikasi di Telkomsel apa tuh namanya? Itu kan nggak ada adminnya. Pas rusak jangan nunggu sampai tanggal 20, belum juga. Wah, iya nih. Harus ke Telkom, kan gitu biasanya. Karena bila kada denda, lalu cabut. Nah, itu kalau misalnya Telkom, ledeng listrik. Tapi kalau puasa Sya'ban, bila sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban, maka puasa di tanggal 16 itu sudah menjadi makruh. Artinya kan dapat apa-apa.
Kan sayang loh bila tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak puasa. Maka kalau begitu harus ada puasa. Maka paling kada tanggal 15 barang puasa. Nah ini Pak ya. Nah kita jangan dulu menyalahkan mereka puasa nisfu, karena puasa nisfu itu ada. Tapi tentang keutamaan nggak ada, sama. Nilainya sama. Jadi tidak ada yang lebih utama di antara pertengahan Sya'ban atau awal Sya'ban. Tapi yang jadi persoalan adalah pengkhususannya. Khususnya bahwa ada yang menyangka puasa nisfu itu lebih utama dari puasa awal, kada, sama. Nah, cuman bila pian sudah pernah puasa tanggal 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau tanggal berapakah sebelum nisfu, maka setelahnya masih boleh puasa. Tapi mulai tanggal 1 kada puasa, 2 kada jua, 3 makinnya, 4 iya jua, 5 semakinnya, sampai 15 kada puasa, 16 puasa makruh. Ya itu malah, itu dasarnya kenapa paling banyak mereka puasa nisfu. Salah kau Ustaz? Nggak salah, boleh. Cuman jadi persoalan lagi begini. Ternyata nisfu yang tadi bertepatan dengan hari Jumat. Nah ini lagi Pak, Jumat. Dalil khusus tentang nisfu Sya'ban tidak ada. Andai kata ada dalil khusus tentang nisfu Sya'ban boleh. Justru ternyata ada dalil. Nah ini dalil khusus tentang puasa Jumat yang dilarang oleh Nabi. Khusus puasa Jumat dilarang. Khusus. Kalau nyambung, kalau bukan nyambung, kalau misalnya berturut-turut beberapa hari boleh. Tapi kalau mengkhususkan Jumat itu kuat loh, nggak boleh. Nah, la tahtasul lailatul jumu'ah bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jumu'ah bi siyamin min bainil ayyami. Janganlah mengkhususkan malam Jumat bi qiyamin min bainil layali, untuk berdiri ibadah pada malam itu di antara malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jumu'ah, dan janganlah mengkhususkan hari Jumat bisiyamim min bainil ayyami, dengan satu puasa di antara hari-hari yang lain. Nah, khusus. Illa ayyakuna fi shaumi yasumu ahadukum, kecuali puasa itu sesuatu yang memang ada dasar, ada perintah. Contoh memang ada pengkhususan tentang puasa nisfu. Kan nggak ada pengkhususannya, ada kan tuh umum, ya. Maka boleh. Maka ini tidak ada. Nah, lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian kalaupun mau puasa itu ya yaumul bid, 13, 14, 15, Rabu, Kamis, Jumat. Atau kalau kada juga, maka silahkan puasa di hari Kamis, ya. Hari Kamis, Kamis dan Jumat. Jadi tidak mengkhususkan ya, Kamis, Jumat. Atau kalau tidak Kamis, Jumat, maka Jumat sama Sabtu. Nah, ini diantaranya apa? Dari Amir al-Asy'ari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, inna yaumal jumu'ah 'idukum, sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya kalian. Fala tasumu, maka jangan puasa. Khusus tentang Jumat justru dilarang Nabi puasa. Nah, ini tinggal kita pilih mana. Maka kalau mau puasanya nisfu kemarin, ya sebelumnya harus puasa Kamis, ya. Nah, kemudian di hadis yang lain lagi, ini hadis ini rawahu Al-Bazzar bi sanadin hasan wa fi sahihain, dan dalam dua sahih didapatkan juga hadis dari Jabir bahwa Nabi bersabda, la tasumu yaumal jumu'ah, janganlah berpuasa kalian di hari Jumat, illa, kecuali apa? Kecuali kalau dia berpuasa qablah yaum, sebelum harinya, au ba'dah yaum, atau sesudah harinya. Artinya bila kita puasa Kamis, Jumat boleh. Atau bila hari ini puasa Jumat, Sabtu harus puasa.
Maka yang kemarin nisfu tanggal 15 hari Jumat, maka harusnya Kamis puasa. Kalau nggak sempat berarti hari Sabtu dia harus puasa. Nah, lalu di dalam lafaz yang lain, wa fi lafzin lil Muslim, hadisnya lafaznya Imam Muslim, wala takhussu lailatul jumu'ah, janganlah mengkhususkan malam Jumat bi qiyami min bainil layali, dengan sesuatu ibadah di antara ibadah-ibadah lain, wala takhussu yaumal jumu'ah, dan janganlah mengkhususkan hari Jumat bi siyami min bainil ayyam, dengan satu puasa di antara hari-hari lain, illa ayyakuna fi shaumin yasumu ahadukum, kecuali sesuatu yang kalian terbiasa atau ada dalil yang memboleh, yang kalian itu menjadi petunjuk, kemudian kalian boleh berpuasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pernah juga satu ketika Nabi melihat, kalau nggak salah Nabi melihat salah satu sahabat seorang perempuan. Dia kebetulan di saat itu sedang puasa hari Jumat, ya. Ini bahwasanya Nabi SAW dakhala alaiha. Ini hadis ini beliau masuk ke rumah Juwairiyah bintil Haris, ya. Yang ketika itu Juwairiyah sedang berpuasa pas hari Jumat. Maka Nabi bertanya, kata Nabi, asumti amsi, apakah engkau berpuasa kemarin? Faqalat, maka berkata beliau, la, tidak. Maka Nabi berkata, turidina antasumi ghadan, apakah engkau punya keinginan esok puasa? Maka kata si sahabat tadi, la, tidak. Maka Nabi mengatakan, fa'aftiri, buka. Artinya kalau hari Jumat sahabat ini sahabat perempuan ini puasa, kata Nabi, apakah kemarin kau puasa? Tidak ya Rasul. Besok ada yang puasa enggak? Enggak juga. Maka buka. Kenapa? Karena itu hari raya. Jangan puasa khusus. Kalau mau besok juga. Nah, begitu pun ibadah. Sekarang ibadah malam, ya. Pengkhususan enggak boleh. Kalau malam lain enggak apa-apa, tapi harusnya ada tambahan. Misalnya kalau malam ini ibadah malam, besok juga ibadah malam. Dan khusus, jadi kalau bicara khusus ya, sebetulnya kalau bicara ada dalil, memang dalil-dalil dipakai oleh mereka, dalil tentang nisfu. Misalnya ada beberapa ya. Saya coba cari. Nah, diantaranya adalah bahwa dari Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allah ila jami' khalqih. Allah turun pada semua makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqih, Allah ampunkan seluruh dosa makhluknya, illa, kecuali apa? Li musyrikin aw musahhid, orang yang musyrik dan orang yang memecah belah. Nah, itu sebetulnya kalau bicara Allah turun, Allah memanggil, alamin mustaghfir, siapa yang minta ampun aku ampuni, alamin mustaghfir, siapa yang minta rezeki aku kasih rezeki, alamin mubtalim bala, siapa yang menjauhkan bala aku jauhkan bala. Itu setiap sepertiga malam Allah selalu memanggil hambanya. Bukan khusus malam nisfu saja, setiap malam Allah panggil. Ya. Itu ada beberapa riwayat Allah memanggil, wahai hambaku, wahai ini, kayak gitu. Nah, tapi kalaupun mau melaksanakan juga tidak mengapa, asal tadi jangan khusus. Artinya malam itu beribadah, sholat apa? Taubat. Kebiasaan gitu, hajat. Gak masalah kan tuh, sholat taubat, sholat hajat, boleh sholat tasbih, gak masalah. Tapi besok juga laksanakan. Nah, yang jadi masalah mungkin kalau yang bagi saya sih yang jadi masalah itu mandak banyu di muka Pak Imaman itu jadi masalah. Kalau mandak banyu di higa gak ada apa-apa. Banyu di higa dan nampak tuh gak apa. Pian beribadah, baca Quran kah, baca salawat kah, andak banyu di higa dibuka. Itu ada sebuah penelitian oleh seorang ilmuwan dari Jepang. Itu ternyata
air itu membentuk kristal yang teratur dan baik kalau dibacain. Nah gitulah. Jadi gak masalah dihiga. Jadi masalah kan diandak di muka. Ember sirat tajauh pulang. Di mana imam berdiri? Saya ingat dulu tahun 2000-an. Waktu saya rumah di Sultan Adam. Ada anak-anak berdua bading, umur 9 tahun sama umur 7 tahun. Bawa ember apa? Pas malam nisfu. Saya tanya kemana? Pak Ai bawa ke Langgar. Siapa menyuruh Abah? Abah kampung mana? Abah bertitip banyu aja. Abah titip banyu aja. Kenapa bukan Abah yang datang misalnya? Kalau mau ibadah kan, nggak usah di muka imam, cukup di hijab. Saya tidak melarang orang beribadah malam itu, Pak. Silahkan. Kan bagus saja tuh. Taubat hajat. Cuma jangan khusus. Itu yang jadi masalah. Jangan khusus. Malam nih gawi, isuk gawi. Saya nggak melarang puasa di hari nisfu. Ada dalil tadi secara umum. Boleh puasa. Cuman jangan khusus karena hari Jumat. Maka besok puasa dan sebelumnya juga puasa. Beda kalau misalnya bukan hari Jumat. Kalau bukan hari Jumat, maka silahkan puasa Sabuting itu aja. Kamis misalnya nggak apa-apa. Ya kan? Karena toh juga ada dalil bahwa Nabi puasa hampir 1 bulan penuh. Nah, cuman jadi masalahnya kalau Nabi kan sebulanan. Kalau kita kan sehari itu aja nisfu. Nabi mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya Nabi puasa. Sampai tanggal 27 Nabi puasa, 28 enggak puasa, 29 enggak puasa, tanggal 1 Ramadan baru puasa Ramadan. Ya kan gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang harus kita pahami. Intinya kita tidak pernah menolak istilah puasa nisfu. Yang ditolak karena memang ada. Nisfu itu kan bahasa aja, pertengahan. Ada yang nolak nggak puasa pertengahan Syaban? Nggak boleh ditolak karena Nabi melaksanakan, tapi tidak khusus. Ya, kita juga tidak menolak ibadah malamnya. Nggak nolak. Artinya ibadah malam nggak apa-apa, cuman jangan khusus. Jadi persoalan kan mengkhususkan itu. Ya. Kenapa dahulu para ulama-ulama memperbanyak di malam pertengahan? Karena itu batasan tadi. Batasan bila besok tidak, bila hari ini tidak, maka besoknya tanggal 16 itu kan ada larangan Nabi untuk berpuasa sampai datangnya Ramadan. Jadi batasan itu. Paling tidak kalau 1 bulanan kita kadang melatih diri, ya pertengahan bulan bahkan kita berlatih. Ini kan sebulan lagi kita mau tinju nih. Kita petinju nggak nih? Maka latihan dulu. Ya kan? Ini kan latihan santai. Tanggal 15 sudah setengah bulan lagi bertanding. Latihan dulu. Selama 14 hari lah. Karena hari yang ke-15 kita istirahat. Nah, mestinya karena mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 kita tidak pernah puasa, mestinya tanggal 15 kita puasa terus, 16, 17, 18 sampai tanggal 27. Mestinya bisa. Kalau enggak ya Senin Kamis lah kalau enggak bisa. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dipersiapkan, yang kedua, persiapkan juga apa? Niat. Tekad untuk menyambut Ramadan. Ya. Artinya gini, kalau kita tidak punya niat yang kuat, maka susah. Karena dengan niat ini yang kemudian menjadikan kita itu lapang menerima tugas apapun. Niat yang ikhlas itu membuat kita itu sanggup menerima segala perintah apapun. Niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara itu kembali kepada apa yang dia niatkan. Kalau orang lain bisa berpuasa sebulan, kenapa kita tidak? Artinya yakin bisa, pasti bisa. Kalau orang lain berpuasa bertarawih setiap malam, kenapa kita tidak? Itu dengan niat dulu. Kalau orang lain bisa tadabbur Al-Quran, bisa khatam minimal 1 bahkan sampai 3 atau sampai 5, kenapa kita tidak?
Ya kan? Itu yang kita niatkan dulu. Orang kok bisa, kenapa aku enggak? Ya. Capek Ustaz. Ya capek kan persoalan perasaan keyakinan. Kalau kita semakin yakin, kuat pasti. Ya kan, kekuatan itu justru ada dalam mental kita. Maka pertama, tanamkan dulu niat yang kuat, ya. Nah, yang kedua, di samping niat yang mesti kita kuatkan, kita mantapkan, yang selanjutnya kita juga perlu dalam kaitan menyambut Ramadan itu adalah perbaiki atau bersihkan hati. Gimana caranya? Ya tadi perbanyak sholat malam, perbanyak puasa siang, perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah hati tenang. Diperbanyak itu. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, kata Nabi. Atas kalian peganglah la ilaha illallah istighfar. Fa'aksiru minhuma, perbanyak baca keduanya. Ya, banyakin itu. Nah, yang ketiga yang perlu kita kuatkan. Jadi kalau tadi kan zikir, sholat, makanya pentingnya sholat malam sama puasa. Ini yang harusnya kita, untuk apa? Membersihkan hati. Kenapa? Kita kedatangan tamu. Taruhlah kalau yang datang tamu tuh, kalau kita ini misalnya bupati kan, atau wali kota, ya kan, wali kota beelang ke rumah kita. Cuman kadang awam bang lah. Wali kota tuh beelang limbah pemilihan tuh awam. Kalau sebelum pemilihan bisa datang. Sebelum. Kalau udah dipilih ngalih bidikiau kan. Itu pasti dah ngalih wali kota, kabupaten ke sama. Bila sebelum dipilih, ke mana-mana beelang. Tapi bila sudah jadi, ingat. Ini beda pilkada lawan pilkabe di situ, Pak. Kalau pilkabe mun kada ingat jadi. Tapi kalau pilkada munnya jadi kada ingat. Nah, ini taruhlah anggap wali kotanya ingat aja tah. Beelang misalnya kan, ingat. Ini wali kota ingat. Cuman ya di antara 1000 wali kota paling sikung. Itu pian. Kepilih juga. Ya. Apalagi zaman efisiensi anggaran maginya ngalih. Terbuka seberataan kan. Dana BOS, dana PIP yang disunat, ya. Ya, kita sedih nih lah dengan adanya medsos ini. Bagus, tapi sisi lain juga terbuka berataan yang ya menyupanakan kita juga kan. Mental miskin. Saya katakan mental miskin. Kenapa mental miskin? Sudah punya segalanya masih nyunat punya orang. Kasihan anak-anak sekolah, ya. Di mana tuh yang nggak bisa masuk perguruan tinggi, ya? Kenapa? Karena gurunya sibuk tiktokan, ya kan? TikTok aja, joget, nyanyi, Allahu Akbar. Saya ingat guru bahasa ya, Pak, ya. Kenapa kok berhasil mendidik? Karena tulus. Orang bahasa belum ya? Kejam kalau bahasa guru kita. Ditawa pakai kapok, dipukul pakai penggaris. Kok berhasil kita? Masih ingat kita dulu Pak? Kayak Pak Guru, wah ini ya Allah. Lu mereka aja kadang-kadang ngajar tuh niatnya minta nuntut jadi pegawai. Diangkat jadi pegawai, dari honorer diangkat jadi pegawai, nuntut lagi misalnya. Disamakan dengan ASN. Padahal saya tahu loh bagaimana proses kebanyakan yang dari honorer naik jadian itu kebanyakan, ya, tapi nggak semua, ada yang bersih. Kebanyakan SK yang 3 tahun diolah 10 tahun. Banyak yang bersih ada. Beberapa teman saya karena aku tambahkan supaya ikam diterima nih, persyaratan ditambahkan jadi ini itu rahasia umum, Pak. Itu aja udah nggak jujur, udah gimana. Nah, makanya kalau dahulu guru kita bahar, ya Allah, tulus, pian ikhlas. Wah, ini guru sambil ngajar sambil TikTok. Ya cuman ya sebagian, mudah-mudahan kita berharap ya adanya peraturan-peraturan yang muncul belakangan bahwa dalam bekerja, dalam begawi, dalam mengajar jangan lagi tiktokan kecuali hal yang mengedukasi. Kalau tidak mengedukasi nggak usah main tiktok tadi lah. Nah baik, karena Isya sampai, jadi persiapkan, bersihkan hati,
Karena tamu yang datang itu adalah tamu istimewa, maka bersihkan hati kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.